syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal Ramadan dan Anda dalam sakit, Anda lupa, tidak menyaksikan hilal dan Anda tidak merasakan, Anda di kampung. Falyasum. Maka di sini berlaku kewajiban untuk melaksanakan
Masjidil Haram. Sehingga masjidnya punya dua kiblat. Maka disebut Masjid Qiblatain kan. Itu yang pertama. Jadi ada perubahan. Terus kemudian yang kedua tentang adzan ya, tentang adzan. Jadi dulu kaum muslimin adzannya itu karena memang belum ada adzan, ya mereka memanggil orang untuk sholat itu ya mengundang ya sholat gitu aja. Bahkan ada yang punya ide mau bikin lonceng, apa ya lonceng atau tapi kalau pakai lonceng ya kayak orang Nasrani gitu. Ada yang mau bikin kentongan atau apa pakai alat untuk memanggil gitu kan. Hingga akhirnya sahabat Abdullah bin Zubair dia mimpi, ya dalam mimpinya itu ya, dia melihat wallahu alam apakah yang dimaksud malaikat ya seorang pakai baju hijau begitu, terus dia menghadap ke kiblat, terus kemudian dia mengumandangkan Allahu Akbar ya asyhadu an la ilaha illallah. Itu diceritakan ke Rasulullah. Akhirnya oleh Rasulullah ditetapkan itu menjadi adzan, dan Rasulullah perintahkan sahabat Abdullah bin Zubair ini untuk mengajarkan kepada Bilal bin Rabah. Nah ternyata setelah Abdullah bin Zubair ini cerita kepada Rasulullah, sahabat Umar juga mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguh saya juga pernah mimpi sama seperti dia. Nah ini semakin menguatkan, ya semakin menguatkan ya, bahwa kalimat-kalimat di dalam adzan itu akhirnya dikukuhkan menjadi alat untuk panggilan sholat. Nah terus kemudian dulu, ya ini yang kedua ya, yang ketiga, dulu kaum muslimin itu terkadang juga terlambat ya, melaksanakan sholat itu, jadi masbuk. Nah bagaimana kalau masbuk dulu ya, dulu kalau masbuk orang itu berbicara kepada orang yang sholat dengan isyarat. Jadi ngasih contoh ya. Kan dia masuk ke barisan ya, kalau sampingnya bilang gini, oh berarti ini rakaat kedua ya. Kalau dia rakaat kedua, dia langsung sholat. Langsung sholat 2 rakaat untuk nututi ini. Barulah nanti barengi sama imam. Jadi dia datang masuk ke masjid, tanya orang yang sedang sholat. Kalau dia nuding satu, gitu kan. Jawabnya juga gini juga. Ditanya, ini berarti 3 gitu. Gitu kan. Lucu juga gitu kan. Jadi tanyanya pakai isyarat. 1, 2 atau 3 atau 4 ya. Kalau orang yang sholat itu menjawab 3 berarti kan dia ketinggalan. Iya. Ini rakaat ketiga berarti dia ketinggalan 2. Langsung dia sholat 2 rakaat, terus kemudian gabung di situ. Ikut rakaat ketiga. Lah kapan berubahnya? Sejak sahabat Mu'ad bin Jabal. Ya, ketika Mu'ad bin Jabal juga masbuk, tapi yang dia lakukan ini beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Yang dia lakukan adalah langsung mengikuti imam. Begitu imam selesai, Mu'ad bin Jabal berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri, terus melengkapi jumlah bilangan yang dia ketinggalan. Rasulullah baru di sana. Sahabatmu Mu'ad bin Jabal ini telah membuat peraturan untuk kalian, yaitu menyempurnakannya adalah setelah sholat, dan itu ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi ngelengkapinya bukan di depan, tapi ngelengkapinya di akhir daripada sholat. Nah, sholat ini juga ada 3 tahapan. Puasa pun juga ada tahapan-tahapannya, sebagaimana yang kami ceritakan tadi. Maka fakana man syaa shama wa man syaa aftara wa at'ama miskinan tsumma innallaha azza wa jalla aujaba siyamu 'ala sahihil muqim. Yang tadinya di periode kedua itu bahwa siapa yang berkehendak boleh puasa, siapa yang berkehendak boleh membayar fidyah, maka Allah wajibkan siam atas semua orang yang sehat yang dia sedang mukim atau tidak sedang bepergian. Wa sabata it'amul kabir alladzi la yastati'us shaum,
Maka ditetapkan atas orang yang telah tua, yang dia tidak bisa atau tidak mampu untuk menjalankan puasa, fa anzalallahu azza wa jalla faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi ini menjadikan dalil bahwa hakikatnya sesungguhnya atas semua orang muslim itu diwajibkan, ya, baik yang tua maupun. Jadi sebenarnya tetap hukumnya adalah wajib bagi yang sudah tua, renta, ataupun bagi yang hamil dan menyusui. Ya, puasa itu wajib. Ya, karena dia meninggalkan akhirnya kan dapat kafarat, ya, yaitu dengan membayar fidyah. Ya. Terus kemudian muncul pertanyaan, bagaimana membayar fidyah, kan begitu ya? Bagaimana membayar fidyah? Nah, kalau di dalam kitab Al-Fiqhul Islami karya Syekh Wahdah Az-Zuhaili disebutkan, ya, tentang kadar untuk membayar fidyah itu bagi orang Indonesia. Ya, kalau orang Indonesia itu kan makanan pokoknya. Jadi hitungan untuk fidyah itu kutbalat. Ya, kutbalat itu makanan pokok yang biasa dimakan di negeri itu. Kalau makanan pokoknya gaplek ya gaplek gitu kan, itu yang dikeluarkan. Ya, kalau makanan pokoknya itu jagung ya jagung, kalau gandum ya gandum, kalau kurma ya kurma. Nah, kalau selain gandum dan kurma ditetapkan di sana adalah 2,5 kilogram, ya, termasuk beras. Ya. Jadi ditetapkannya adalah setengah sok, ya. Setengah sok itu ukurannya adalah 4 mud. 4 mud itu kalau 1 mudnya adalah 1 cakupan tangan orang dewasa. 1 cakupan tangan orang dewasa. Berarti kalau setengah sok dari 1 soknya itu 3 kilogram, berarti kan 1,5 kilogram. 1,5 kilogram beras. Ini kalau dalam kitab Al-Fiqhul Islami karya Syekh Wahdah Az-Zuhaili. Jadi yang dikeluarkan untuk fidyah setiap hari yang kita tinggalkan dari puasa itu adalah 1,5 kilogram, ya, beras. Itu kalau mau memberikan beras. Nah, ternyata yang dipraktekkan oleh sahabat itu juga bermacam-macam. Termasuk diantaranya adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu sudah lanjut usia, ya, cara beliau membayar fidyah ini sangat ringan sekali. Bagaimana? Beliau membuat roti, ya, roti besar gitu, atau yang disebut dengan sarit. Terus kemudian beliau undang 30 fakir miskin yang ada di Madinah untuk makan bareng di rumahnya. Dan itu cukup untuk membayar puasa yang ditinggalkannya selama 30 hari. Dan itu boleh. Buktinya apa? Tidak ada sahabat lain yang mengingkari. Ya, tidak ada sahabat lain yang mengingkari. Artinya di situ intinya adalah it'am, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Lah adapun caranya boleh dikerjakan setiap hari dia meninggalkan, hari itu juga dia dibayarkan, atau di akhir Ramadan. Ya, di akhir Ramadan, mungkin hari ke-29 atau malam 30. Yang penting jangan sampai kelewat Syawal. Ya. Yang penting jangan sampai kelewat Syawal. Ya. Boleh di sana di awal, yaitu dari hari yang ketika dia meninggalkan dibayar, atau diakhirkan, diakumulasi di akhir. Ya. Boleh berupa beras, boleh juga berupa makanan. Seperti yang dilakukan Anas bin Malik. Berarti yang cara praktis untuk sekarang gimana caranya? Bisa saja buat di sana nasi kotak kan begitu. Ya, buat nasi kotak, ya, dikirimkan ke orang. Atau buat nasi kotak sekaligus sak kolaknya, sak kurmanya, sak iwaknya, ya gitu ya. Ya, kan enak itu. Itu termasuk tatawwu khairan. Ya, tatawwu khairan. Apa harus di sana 30? Oh boleh 100.
boleh 200, nggak ada batasan. Ya. Boleh 200 kotak, monggo silahkan ya. Kalau mau tatawwa khairan bahwa khairullah. Ya, jadi simple ya. Nggak harus berupa beras ya seperti zakat fitrah. Ya, karena untuk fidyah ini intinya adalah it'am, yaitu memberikan makanan. Ya, yang paling enak ya bikin nasi kotak kirim ke panti asuhan ya atau ke mana ya kampung yang di situ banyak orang miskin atau dikirimkan langsung ke rumah-rumah mereka, selesai. Kan punya datanya itu. Biasanya tiap kampung punya data di Pak RT. Nah, terus bagaimana untuk ketentuan wanita yang hamil dan menyusui? Ada pertanyaan. Ya kan? Bagaimanakah untuk perempuan yang hamil dan menyusui? Apakah dia membayar fidyah ataukah dia mengganti di lain hari? Jumhur ulama berbeda pendapat dalam masing-masing ini. Ya, antara nanti pendapatnya Ibnu Abbas, terus kemudian juga dalam fikih Syafi'i juga pendapatnya jumhur ulama. Ya, jalan tengahnya adalah kalau perempuan itu ketika dia hamil, yang dia khawatirkan itu adalah bayinya, berarti hakikatnya perempuan ini dia sebenarnya adalah mampu untuk menjalankan puasa. Ya. Karena ukurannya adalah kemampuan. Kalau sebenarnya dia itu mampu untuk menjalankan puasa, berarti diganti di lain hari. Hari itu boleh bayar fidyah dan hari lainnya nanti diganti dengan puasa. Ya. Terus kemudian bagaimana kalau yang dikhawatirkan dirinya sendiri? Kalau yang dikhawatirkan dirinya, berarti hakikatnya dia nggak mampu. Ya. Karena dia nggak mampu, berarti cukup mengganti di lain hari. Kalau yang dikhawatirkan dua-duanya, ya, baik si anak maupun si jabang bayi ataupun si ibunya, ya, dia boleh membayar fidyah. Tapi kalau mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas, pokoknya itu adalah orang yang lemah. Ya, baik dia khawatir dirinya ataupun khawatir anaknya atau khawatir dua-duanya, itu sudah termasuk wa 'alal ladzina yutiqunah dalam ayat itu. Artinya boleh dia memilih bayar fidyah saja atau mengganti di hari yang lain. Simple. Jadi silakan dipilih. Apakah mau membayar fidyah ataukah di sana mau diganti di hari yang lain. Sama termasuk orang yang sedang menyusui juga begitu. Ya, hukumnya seperti itu. Kalau dia berkehendak dia boleh membayar fidyah, kalau dia berkehendak boleh mengganti di hari yang lain. Tapi ingat ayat tadi. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Adapun kalau Anda memang mampu untuk menjalankan puasa, berarti mengganti puasa itu jauh lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Karena apa? Keutamaan-keutamaan puasa yang banyak tadi. Ya. Akhirnya dalam pelaksanaan fidyah ini bagi perempuan hamil dan menyusui itu kan ada preference gitu kan. Mencukupkan dengan fidyah atau di sana mencukupkan dengan mengganti, ya, atau diambil dua-duanya boleh. Ya. Ya hari itu dia membayar fidyah, dia juga mengambil mengganti di lain hari juga boleh. Nah ini. Oh ya tadi ada yang kelewat. Lalu bagaimana dengan puasa Asyura dan puasa 3 hari itu setelah turunnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi begitu turun ayat yang mewajibkan puasa Ramadan, jadilah puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulannya itu menjadi puasa sunnah. Ya. Jadilah puasa sunnah. Yang boleh, yang mau melaksanakan boleh, yang enggak melaksanakan juga tidak mengapa. Ya. Jadi begini sejarahnya tentang puasa itu dan saya cukupkan. Insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan menceritakan tentang sejarah tarawih, ya. Termasuk juga dengan beberapa polemiknya yang terkait dengan 4, ya, 3 ataukah 2, ataukah
apakah 23 rakaat ataukah 11 rakaat, ya insya Allah kita jelaskan di pertemuan berikutnya insya Allah. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya tutup tentang fikih ini, fikih dan syariat puasa. Dari ibu-ibu ada permasalahan? Oke, silakan Ibu. Ya. Ya, jadi ukurannya tadi kan sebenarnya 1,5 ya. Ukurannya adalah 1,5 kilogram. Ya, 1,5 kilogram itu terserah itu mau dimasak untuk 3 kali atau sekali. Jadi sebenarnya kan begitu ya. Intinya adalah it'amu ta'amu, satu ngasih makan 1 kali. Ya, ngasih makan 1 kali bukan 3 kali. Tapi kalau 1,5 kilogram itu mau dimasak 3 kali ya monggo silahkan. Ya. Jadi pemberiannya boleh hari itu, boleh diakhirkan. Setiap hari dia tinggalkan, dia membayarkan fidyah, atau nanti di akhir Ramadan diakumulasi berapa dia meninggalkan. Kan ada orang yang mungkin kadang meninggalkan, kadang masih mampu untuk puasa, ya kan? Ya, akhirnya kan makanya nggak bisa akumulasi ini di awal, ya. Di total di awal nggak bisa, karena orang nggak tentu. Kadang dia milih hari ini puasa, hari ini terlihat lemah terus dia nggak puasa. Besok kelihatan kuat dia milih puasa. Akhirnya kan, oh 1 bulan ini saya meninggalkan 7 hari. Gitu kan. Berarti yang dibayar ya cuma 7 hari itu. Boleh dibayarkan sekali di akhir, ya. Setelah di total dibayar sekali di akhir. Ya. Dan ketentuannya tadi tidak harus sejumlah hari yang ditinggalkan tok. Kalau mau dilebihkan itu jauh lebih baik. Misalkan ya meninggalkannya 7 hari, ya 7 hari. Terus kemudian dia bikin untuk fidyahnya itu 50 porsi, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi 1 porsi itu sudah cukup untuk memberi makan 1 orang miskin. Makatan Ibu, jelas nggih? Baik. Nggih, silakan. Nggih, nggih. Hmm. 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 Iya. Ya monggo, itu kan ijtihad saja ya. Artinya dalam konteks ini ijtihadnya para ulama sangat banyak. Yang jelas yang dilakukan Anas bin Malik tidak ada yang mengingkari. Bahkan dia cuma bikin roti, ya kan? Bikin roti besar begitu, dia undang 30 orang miskin, diajak makan bareng, selesai. Ya. Iya. Artinya kalau pemerintah memberikan atau Basnas memberikan skema-skema seperti itu, ya insya Allah dia masuk faman tatawwa khairan tadi. Ya, pengen memberikan yang lebih banyak. Ya. Enggak masalah. Jadi hemat saya kalau memang dia orang mampu, ya jangan hanya memberikan sedikit. Kalau dia orang mampu, kasih yang lebih banyak, itu kan. Ya kan? Tapi kalau dia memang orang enggak mampu, coba kalau dipaksakan 45.000, gimana? Hah? Kalau memang dia orang enggak mampu terus dipaksa harus 45.000 per hari, ya Allah Ustaz, jangankan 45.000, sehari penghasilan saya cuma 5.000 rupiah. Bukankah itu memberatkan umat Islam? Jadi syariat Islam ini memang benar-benar mudah. Ya. Jadi kita nggak boleh mempersulit. Hikmahnya apa yang dilakukan Anas bin Malik, bagi orang yang nggak mampu, dia bisa mengeluarkan semampunya. Paham ya?
Hikmahnya di situ. Jadi insya Allah tidak akan memberatkan siapapun ya di dalam cara membayarkan fidyah itu. Tapi kalau ada tetangganya, wis anu tak bantu aja, wah masya Allah bagus itu tetangganya. Dah saya yang bayar gitu kan fidyahnya, mumpung masih Ramadan gitu kan, saya yang bayari, beras saya banyak gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, ada tetangga yang baik seperti itu. Boleh, tetangganya bayarin puasanya tetangganya itu boleh. Termasuk orang yang sudah tua terus kemudian di pertengahan Ramadan meninggal. Dia punya hutang ya, punya hutang puasa atau hutang fidyah. Dan ternyata dari anak turunnya dia nggak punya. Dia orang sebatang kara. Ya. Maka tetangganya membayarkan hutangnya, tetangga yang meninggal ini boleh. Ya. Itu untuk puasa boleh. Paham ya? Bukan utang sholat, utang puasa ya. Sholat itu kewajiban masing-masing ya, kewajiban masing-masing. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Afdol, bukan kehati-hatian ya. Afdol, saya katakan afdol. Ya, kalau memang mau, lah kalau sudah sepuh dia membayar fidyah itu kan berarti nggak mampu. Artinya kalau di luar Ramadan mau mengkodok, ya kok tidak kodok di luar Ramadan, nek bener mampu ya kemarin pas Ramadan dikerjakan kan begitu ya. Artinya kalau memang sudah sepuh, kategorinya sudah nggak mampu berpuasa, sudah pilihannya adalah fidyah, gitu kan. Yang saya maksudkan tadi, kalau hamil yang dan menyusui kan kondisinya tadi kan beda ya. Ibu hamil dan menyusui itu kan sebenarnya masih masa produktif. Jadi kemungkinan dia mampu berpuasa itu sebenarnya masih mampu. Makanya preferensinya tadi para ulama sampai membuat kategori kalau yang dikhawatirkan anaknya, dikhawatirkan ibunya, dikhawatirkan kedua-duanya gitu kan. Tapi kembali ke ayat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dari situ jumhur ulama membolehkan. Kalau mau mengambil dua-duanya, yo bayar fidyah, yo juga di sana mengganti dari yang lain boleh. Nggih. Karena mau ngambil keutamaannya puasa tadi, ya. Nggih, begitu. Sampun. Ada lagi yang lain? Oke, satu lagi. Ya, di akhir. Nggih. Belum masuk Syawal. Ya. Ya. Ya tetap dibayarkan. Berarti seperti seorang perempuan yang dia menunda-nunda membayarkan puasanya sampai puasa berikutnya. Ya. Menundanya itu kalau dia sudah tahu akhirnya dosa. Tapi kalau dia belum tahu, yang sekarang tahu, yang kemarin ditinggalkan segera dibayar. Terdeteksi enggak? Terdeteksi enggak? Boleh, boleh. Anak, iya memang anak. Anak itu jauh lebih berhak dari yang lainnya, termasuk dalam urusan utang. Kalau orang tua meninggal, dia punya utang duit ya. Itu anaknya yang berkewajiban, ya, lebih dari yang lainnya. Ya, karena anak itu juga mendapatkan warisan. Makanya sebelum urusan membagi harta warisan, ketika orang itu meninggal dunia, yang paling utama ditanyakan, bahkan Rasulullah mengulanginya. Pertama saat akan memandikan, kedua saat akan menyolatkan. Rasulullah mengurang 2 kali. Apakah orang ini punya hutang? Gitu. Kalau terbukti orang itu punya hutang, Rasulullah nggak akan mau mengimami. Tapi Rasulullah persilahkan sahabat yang lainnya. Ya kan? Kalau memang dia ada hutang, biasanya Rasulullah sampaikan begini. Adakah di antara kaum muslim ini yang mau menanggung hutangnya? Kalau hutangnya sudah ditanggung oleh sahabat yang lain, Rasulullah sholatkan.
Artinya Rasulullah menjadi imam. Tapi kalau memang nggak ada yang bisa menanggung hutang si fulan yang meninggal dunia itu, maka Rasulullah nggak mengimami. Tapi Rasulullah persilahkan sahabat yang lainnya supaya apa? Menjadi pelajaran untuk umatnya. Ya, ojo kendel-kendel utang nek ra iso nyaur. Ya, ojo kendel-kendel utang nek ra iso nyaur. Sampai Rasulullah aja nggak mau ngimamin, gitu kan? Orang yang meninggal dalam keadaan berhutang. Gitu. Maksudnya apa? Urusan pertama kali yang harus diselesaikan setelah orang itu meninggal dunia adalah urusan hutangnya sebelum urusan warisan. Nah, kadang orang itu malah bisa ngedum warisan dulu sebelum menyelesaikan hutangnya. Padahal orang tua itu kan kadang dia hutang itu nggak pernah cerita sama anaknya. Itu loh masalahnya. Dia hutang di sana, anaknya nggak perlu tahu. Kadang seperti itu. Ya Bu ya. Maka amannya itu kalau hutang itu dicatat gitu loh ya. Dicatat ya. Jadi punya catatan hutang gitu kan. Iya. Sehingga ketika orang tua itu meninggal, anak itu bisa nge-track gitu kan. Jadi hutangnya di mana saja. Karena termasuk dosa yang nggak bisa diampuni itu dosa hutang. Ya, semua dosa itu terampuni. Dosa syirik, dosa hutang nggak bisa diampuni. Bahkan ada seorang mujahid yang dia terhalang dijemput sama bidadari gara-gara hutang. Ada ceritanya di, ya kan, apa itu, ayatul rahman fi jihadil afghan gitu kan. Ya, ayat kekuasaan Allah di jihad Afghanistan. Ada mujahid itu sudah mau diambil sama bidadari nggak jadi, gara-gara hutang, teringat hutang. Ya kan? Jadi itu ya. Kalau urusan utang duit saja itu boleh menjadi hal yang harus dipenuhi oleh anak turun atau keluarga daripada orang yang meninggal dunia. Maka begitupun dalam hal puasa, anaknya boleh di sana membayarkannya. Boleh membayarkannya dalam bentuk fidyah atau duit, boleh juga menggantinya dengan puasa. Jadi dibayar dengan puasa, puasa dibayar dengan puasa. Dan nggak punya apa-apa untuk membayar gitu kan. Mau membayar fidyah nggak punya duit gitu kan. Dibayar dengan puasa, boleh. Ngaten nggih. Baik. Saya kira cukup ya untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Silahkan dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya pertanyaan seputar sholat tarawih. Kita cukupkan dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.